Saudara, sejumlah korban banjir akibat luapan Sungai Krueng Daru di Desa Garut, Kabupaten Aceh Besar, Aceh terpaksa mengungsi ke gedung Sekolah Dasar Negeri Garut. Setidaknya 800 keluarga korban banjir menempati sejumlah ruang kelas dengan perlengkapan tidur seadanya yang disediakan oleh TNI. Korban banjir yang mulai bertahan di pengungsian sejak Jumat petang sangat membutuhkan bantuan berupa perlengkapan bayi, pakaian, dan juga makanan. Meski sulit menerapkan jaga jarak di masa pandemi COVID-19, namun personel TNI di pengungsian tetap melakukan pengecekan warga sesuai protokol kesehatan, walau banjir mulai berangsur surut. Warga belum berani kembali ke rumah karena kekhawatiran banjir susulan akibat curah hujan yang masih tinggi. Seluruh bantuan bahan pokok sudah disalurkan oleh Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Aceh. Selain rumah warga, saudara, banjir setinggi 1 hingga 2 meter juga merendam ruang rawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin. 2 pasien positif COVID-19 dan 1 pasien berstatus PDP yang sempat dirawat di ruang isolasi terpaksa dipindahkan ke ruang Respiratory Intensive Care atau RICU. Sudah ada jurnalis Kompas TV Mustajab di Banda Aceh yang akan melaporkan kondisi terkini banjir di sana. Mustajab, selamat pagi. Bagaimana kondisi banjir di sana pagi hari ini? Ya, Ora dan juga saudara, memang kondisi di Banda Aceh sendiri dan Aceh Besar sejak semalam pukul 11 sampai pagi ini tidak lagi turun hujan. Namun saat ini di mana kami tempat melaporkan gerimis masih terjadi saat ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari personil TNI Polri tadi yang berjaga di wilayah Darul Imarah di Desa Garut yang terdampak banjir, bahwa air memang sudah surut tapi belum signifikan. Memang ini sangat tergantung dari curah hujan yang apakah akan kembali turun untuk hari ini. Karena informasi dari BMKG sendiri dalam jangka waktu 3 hari ke depan masih berpotensi untuk diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Nah, hingga pagi ini sendiri beberapa titik, beberapa jalan protokol di Banda Aceh juga masih ada genangan air. Nah, sejak hujan yang mengguyur Banda Aceh kemarin seharian, dari pagi hingga tengah malam tadi. Dan pagi ini beberapa titik banjir seperti di Desa Garut di Kecamatan Darul Imara, pantauan kami tadi subuh, itu juga masih ada genangan air yang cukup tinggi di jalan. Dan ini menyebabkan memang pengungsi yang ada di Desa Garut yang ditempatkan di SD Garut di Kecamatan Darul Imarah, mereka masih bertahan di tempat pengungsian. Mereka belum berani untuk kembali ke rumah mereka masing-masing karena memang cuaca belum memungkinkan dan mereka khawatir akan terjadi banjir kembali karena memang kondisi saat ini wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar terlihat mendung, Waro, dan kewaspadaan ini yang juga dirasakan oleh para pengungsi atau masyarakat yang terdampak banjir, baik itu di Banda Aceh maupun di Aceh Besar. Mustajab, tadi kami sempat menampilkan visual bagaimana kondisi warga yang saat ini berada di pengungsian itu harus berada di satu tempat dengan jumlah warga yang cukup banyak. Artinya seharusnya mereka melakukan physical distancing, jadi ini tidak bisa dilakukan. Apa yang kemudian diingatkan kembali oleh petugas kesehatan di sana atau mungkin pemerintah daerah? Ya, sejak evakuasi yang dilakukan oleh personil TNI dan Polri kepada warga di salah satu desa di Kecamatan Darul Imarah di Desa Garut, mereka sudah mengingatkan warga untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, baik itu menggunakan masker maupun juga menjaga jarak antar sesama. Demikian juga di tempat pengungsian, walaupun dengan kondisi tempat pengungsian yang ditempatkan di satu tempat, yaitu di gedung sekolah, dan mereka harus tidur di ruangan kelas, dan ini juga berdampak pada protokol kesehatan yang terus didengungkan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tapi pihak personil TNI dan Polri selalu mengingatkan masyarakat atau warga yang mengungsi tersebut untuk tetap memperhatikan hal tersebut. Baik itu mencuci tangan setiap saat, kemudian tetap menggunakan masker dan bisa menjaga jarak antara sesama, walaupun barangkali ini sangat susah dilakukan di tengah pengungsian di mana mereka ditempatkan di satu tempat. Tetapi TNI dan Polri mereka terus menghimbau kepada warga yang mengungsi ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 tersebut, Woro.
Selain perumahan, ada juga rumah sakit Zainul Abidin yang kemudian juga terendam banjir. Ada satu pasien COVID-19 yang terpaksa harus dipindahkan ruangannya. Bisa Anda ceritakan seperti apa kondisi di rumah sakit saat ini? Apakah masih banjir masih merendam kawasan rumah sakit atau seperti apa? Ya, sejak kemarin ada 3 pasien, 2 pasien positif dan 1 pasien dalam pengawasan di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh yang terpaksa dipindahkan karena memang ruangan yang digunakan outbreak Cinere kemarin terendam banjir. Namun dipindahkan ke ruangan terdekatnya, yaitu ruangan RICU, Respiratory Intensive Care Unit, dan juga ada 1 ruangan lagi sebutan bisa digunakan juga, yaitu ruang perawatan thalassemia yang mampu juga menampung hingga belasan pasien. Nah, saat kondisi saat ini memang secara umum genangan air sudah mulai turun dan manajemen pihak rumah sakit masih menggunakan RICU untuk menjaga-jaga karena kondisi ini memang belum bisa ditentukan apakah nanti ketika hujan kembali terjadi misalnya akan tergenang, dan mereka kondisi atau posisi ruang RICU maupun ruang thalassemia ini agak lebih tinggi dan dirasakan oleh pihak rumah sakit, manajemen rumah sakit Zainal Abidin Banda Aceh memang ini kondisinya lebih tinggi dan lebih aman, sehingga 2 pasien COVID-19 yang positif dan 1 PDP mereka sudah dipindahkan ke 2 ruangan ini, ke ruangan RICU maksud kami sejak kemarin, sejak ruangan outbreak Cinere ini banjir dan tidak bisa ditempati oleh para pasien COVID-19 ini. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Mustajab dari Banda Aceh terkait dengan banjir yang merendam kawasan di sana termasuk 1 rumah sakit Zainul Abidin. Ya.